diberi kesempatan boleh bagi firman Tuhan di tempat ini. Saya percaya misi Anda sekalian ini adalah misi yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, hari ini bersama-sama kita akan belajar tentang berbuah bagi Allah. Ya, jadi saudara, berbuah ini penting sekali. Karena apa? Ya, Tuhan ingin hidup kita berbuah dan tidak mandul. Tetapi berbuah ini nggak mudah, karena apa? Kita lihat bahwa dari 4 kondisi tanah, itu cuma 1 loh. Jadi 25%, saudara. Ya, dari 4 kondisi tanah itu cuma 1. Dan 1 pun itu masih dibagi 3 lagi. Ya, 30, 60, 100 kali lipat. Maka dari itu sekali lagi, buah bagi Allah ini penting, ya. Yohanes 15 ayat 8, saya mohon untuk ada yang membacakan supaya kita bisa saling bahu-membahu. Ibu Rina silakan, Ibu Rina. Yohanes 15 8. Yohanes 15 ayat 8, beginilah firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, saudara, dengan berbuah banyak, kamu memuliakan Tuhan, dan kamu adalah murid-muridku. Saudara, sekali lagi, kalau kita melihat bahwa amanat agung itu ada 2 tahap. Ya, ada 2 tahap, di mana firman Tuhan katakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, supaya mereka percaya, mereka boleh diselamatkan. Tetapi kita nggak boleh berhenti pada 1 amanat agung ini. Tapi Tuhan juga katakan, jadikan semua bangsa muridku. Nah, kalau kita melihat tahap yang pertama, setiap gereja sudah melaksanakan dengan baik. Ya, setiap gereja akan mengutus, sebab gereja tanpa misi itu bukan gereja. Gereja adalah gereja yang memberitakan Injil, yang melakukan amanat agung. Jadi nggak masalah, saudara. Tetapi tahap selanjutnya, setelah seseorang itu diberitakan Injil dan menjadi orang percaya, orang yang diselamatkan, maka yang kedua ini banyak yang belum melaksanakan. Jadikan semua bangsa muridku. Nah ini, saudara. Karena kenyataan, kalau kita boleh melihat ya secara jujur, gereja-gereja lebih banyak yang dia paling bangga ya untuk membuat orang-orang menjadi percaya dan diselamatkan. Nah, itu bagus, nggak masalah, saudaraku. Tetapi kita harus sadar, orang yang diselamatkan, percaya Yesus, itu mereka lahir baru. Dan lahir baru itu adalah bayi-bayi rohani. Nah, kalau dibiarkan menjadi bayi-bayi seperti itu, maka akibatnya apa? Ya banyak akhirnya apa? Anak-anak Tuhan yang terkapar begitu mengalami masalah. Terkapar. Coba salah satu, saudara buka dalam Galatia 4 ayat 1 dan 3. Galatia 4, 1 dan 3. Ayo, Birina. Silakan, Bu. Galatia 4 ayat 1 dan 3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Dan yang ketiga, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi dikatakan di sini, selama seseorang itu belum
akil balik, ya masih kanak-kanak, sedikit pun tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun, ya Tuhan. Saudara, anak saya kebetulan di sebelah rumah, yaitu punya pembantu, yang pembantunya itu kalau cuman sementara setengah hari, dan selalu datang membawa anaknya. Sepantaran dengan cucu saya. Ya. Sekalipun itu anak pembantu, sekalipun itu cucu saya, itu majikan, antara majikan dan hamba katakan. Ya sama selama dia masih kanak-kanak. Ya sama, kata firman ini, sekalipun tuan. Nah, kita bukan membedakan kasta, tapi ini sekedar bicara tentang ilustrasi dari firman ini. Sama cara berpikirnya, sama dan sebagainya. Sekalipun tuan dia, tapi dia tetap ya seperti anak hamba, anak pembantu. Maksudnya begitu ya. Di ayat 3 demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Akhirnya apa? Yang nggak bisa ngelawan apa-apa, saudara. Namanya anak bayi. Maka dari itu jangan heran ketika saudara dalam kehidupan pelayanan saudara, seringkali kita lihat bahwa banyak orang yang nggak bisa dibedakan. Ya, ini anak Tuhan, ini orang Kristen apa bukan? Nggak bisa kelihatan, saudara. Kelihatannya sama. Ya, sama, saudaraku. Nah, kalau dulu, ya, saudara, lebih dulu itu seringkali kalau saya waktu didatangi salesman dan sebagainya, cara dia ngomong, saya bisa nebak dia, saudaraku. Kamu ke gereja ya? Kamu orang Kristen? Oh iya, kok tahu? Tapi makin hari, makin nggak nyata. Ya, kadang-kadang mengherankan. Dia sudah melayani Tuhan, sudah aktif. Tetapi ketika istrinya konseling sama saya, saudaraku. Hah? Kamu ini istrinya hamba Tuhan ini? Waduh, mengherankan banget. Sudah melayani. Tapi mengherankan, saudara. Hah? Nah, ini yang terjadi. Banyak orang-orang Kristen yang mengherankan. Ya, dia sudah melayani dan sebagainya. Makanya saya agak alergi, tapi nggak apa-apa, ini hanya joke ya. Saya kalau didoakan, saya berdoa untuk hamba, ya, hamba Tuhan ini. Biarlah semakin heran, saya itu ketawa dalam hati saya. Karena banyak hamba-hamba Tuhan mengherankan. Betul-betul mengherankan, orang ngomong, dia hamba Tuhan, kelakuannya kayak gitu. Aduh, ya, itu hanya sudah melayani. Tapi di antara orang-orang jemaat, saudara, nggak bisa dibedain. Coba kalau saudara melihat baik-baik di dalam Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 14, boleh dibantu? Oke, saya baca ya. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita lihat baik-baik. Itulah sebabnya dikatakan, bangun, bangun kamu yang tidur. Ini tidur rohani. Orang yang sudah di dalam Tuhan. Bangun kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Orang mati ini adalah menggambarkan orang yang rohnya masih mati. Ya, orang-orang orang di luar Kristus. Tapi rupanya mereka itu ada bersama-sama. Tinggalnya sama-sama, ada di antara mereka. Dan rupanya dikatakan Kristus akan bercahaya atas kamu. Berarti mereka dalam kegelapan. Jadi kalau dilihat, saudara, secara sama-sama, nggak ada bedanya. Ya, nggak bisa dibedakan sama sekali. Sangat-sangat sering kita saksikan seperti itu. Saudara yang sering ya pelayanan di penjara, warga binaan, saudara boleh tanya di situ. Nama semua malaikat ada di situ. Rafael, Gabriel, ya, Mikael, ada. Ya, namanya rasul-rasul ada, ya. Namanya Filipus, Pak.
Pak, kenapa di sini? Ya Pak, saya perkosa Pak. Waduh, namanya siapa? Yohanes. Ngapain? Korupsi Pak. Yang kena ini, waduh. Yang cewek juga begitu. Namanya siapa? Maria Bu. Iya kenapa? Ya bantu saya setrika. Saya setrika. Gitu. Bengkel saya. Maksud saya itu, dia orang Kristen, saudara. Tapi apa? Dia lahir baru, percaya Yesus, tapi apa? Ya, dia digeletakkan di pinggir jalan, nggak dijadikan murid. Sehingga di pinggir jalan ada yang kelindes truk, mati kecepatan, ya, ada yang dipungut pelacur, ada dipungut oleh penjahat, ya diajar seperti itu. Dunia mengambil alih, saudara. Nah, sekali lagi, yang Tuhan cari itu murid. Ya, memang awalnya saudara perlu percaya. Coba saudara lihat dalam Yohanes 8, 30-31. Yohanes 8, 30-31. Boleh dibacakan Bu langsung? Yohanes 8 ayat 30-31. Yohanes 8 ayat 30-31. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Orang banyak itu, banyak orang percaya itu banyak. Firman Tuhan katakan ya, banyak orang percaya kepadanya. Maka kata Yesus kepada mereka yang percaya itu, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Nah ini saudara, langkah kedua, tahap kedua ini tidak semua gereja melakukan. Ya mereka senang sekali, malaikat di sorga bersorak-sorai, tapi bayi-bayi rohani. Ya, mereka tahu jemaatnya sekian, tiap bulan membaptis orang sekian, tapi kalau tidak dilanjutkan langkah selanjutnya, ya bayi-bayi. Itulah pentingnya pemuritan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, 32, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Banyak orang Kristen belum merdeka dalam pikirannya dan sebagainya. Lalu saudara, 33, jawab mereka, jadi mereka ketika dikasih tahu seperti itu, jawabnya apa? Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi orang yang hidupnya sering terikat dan sudah lama terikat, mereka nggak sadar kalau dirinya terikat, saudara. Terikat tradisi, segala macam adat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka katakan, saya baik-baik saja, saya bebas. Kenapa kamu katakan seperti itu? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Mereka katakan kami keturunan Abraham. Nah, banyak sekali orang-orang Kristen itu Kristen keturunan, saudara. Ya jadinya seperti ini. Nah, kenapa Yesus tuh wanti-wanti, saudaraku, supaya engkau itu dimuridkan, jadikan semua bangsa murid. Karena apa, saudara? Siapa bisa tahu orang yang ada di gereja itu, orang 300 orang, itu yakin semua orang itu sudah lahir baru. Siapa yang yakin? Orang yang datang di gereja itu semua itu, pasti sudah lahir baru sebab dia di gereja. Belum tentu. Karena terima Yesus lahir baru itu bicara keputusan seseorang. Banyak orang, ya karena keturunan nenek moyang saya seperti itu, ya kami di gereja, ya kami sejak tahun berapa, sejak kecil kami seperti itu. Tapi mereka belum tentu sudah lahir baru, saudara. Ke gereja, yes. Tapi nggak buat keputusan seperti itu. Jangan-jangan nantinya, saudaraku, ada banyak di gereja orang yang nggak selamat. Karena belum lahir baru. Nah, itu sebabnya Yesus katakan, jadi murid, kamu harus selanjutnya dimuridkan. Karena kalau murid,
itu lebih bisa diketahui, ada ciri-cirinya seorang murid. Kalau sekedar lahir baru, bagaimana mengetahui? Nggak ada cirinya, saudaraku. Ya, kalau orang yang menjadi murid, itu nggak mungkin tanpa lahir baru lebih dulu. Dia harus sudah lahir baru jadi murid. Dan seorang murid punya ciri-ciri yang jelas. Antara lain yang pertama apa? Tadi sudah kita tahu, dia tetap dalam firman. Ya, Yohanes 8, 31, 32 tadi jelas, 30, 31, 32. Dia pembelajar, dia hidup dalam firman, dia tetap dalam firman. Kedua, Lukas 9, 23 dikatakan, siapa mau menjadi muridku, ikut aku, dia harus pikul salib, sangkal diri, mengikut aku setiap hari. Dia tidak hidup dalam kedagingan terus-menerus. Itu ciri seorang murid. Yang ketiga, Yohanes 13:35. Boleh dibacakan? Yohanes 13:35. Yohanes 13 ayat 35. Ini firman Tuhan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jelas? Ciri-cirinya jelas seorang murid itu. Dan keempat, hidupnya berbuah. Yohanes 15 ayat 8 tadi yang sudah kita baca. Hidupnya berbuah. Mungkin ada yang belum berbuah secara utuh, mungkin dia belum dewasa. Tapi paling tidak ciri-ciri itu kita bisa tahu. Tetapi tanpa masuk dalam pemuritan, nggak bisa memastikan orang di gereja itu pasti sudah lahir baru. Belum bisa dipastikan. Dia orang Kristen, yes, orang Kristen. Tapi nggak tahu lahir baru atau enggak. Nah, saudara, apa sih bedanya jadi orang Kristen, orang percaya dengan murid? Orang percaya, orang lahir baru, itu sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Ya, ibarat bangsa Israel itu dilepaskan dari Firaun. Lepas dari Mesir. Itu dosa, lepas, dilepaskan, dikeluarkan dari tanah Mesir. Tetapi setelah itu, dia perlu masuk ke padang gurun, itu dimuridkan. Di situ, semua fasilitas itu terbatas di padang gurun itu. Nah, di situ pemuritan. Apa artinya? Mengeluarkan sifat dosa Mesir itu dari pikiran mereka. Lewat pemuritan itu dikeluarkan sifat-sifat dosa yang pengen balik lagi. Di padang gurun 40 tahun. Ini adalah mengeluarkan sifat-sifat dosa itu. Nah, saudara, penting. Ya, jangan sampai orang-orang yang sudah layani ini, ya saudara saya katakan, wah saya sudah doain orang, puji Tuhan, dia sudah lahir baru, terima Yesus. Hati-hati. Langkah selanjutnya, lewat pemuritan itu supaya sifat Mesir yang melekat itu dilepaskan. Itu hanya bisa lewat pemuritan, saudara. Coba saudara lihat. Apa yang dimaksud sifat Mesir? Bilangan 11, 5, dan 6, Bu. Bisa tolong baca? Bilangan 11, 5, dan 6. Bilangan 11 ayat 5 dan 6. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Sebut kan? Aduh, di sana ada ini, ada ini, ada ini. Pengen balik terus gitu loh. Ya, coba lihat satu lagi. Tujuan di padang gurun, Hakim-Hakim 3, 1 dan 2. Hakim-Hakim 3. 1 dan 3, 1 dan 2, Bu.
Boleh bantu? Ya. Hakim-Hakim 3, 1 dan 2. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin itu. Udah, sampai itu aja. Jadi cuman tujuannya apa? Dilatih berperang. Nggak jadi anak mami terus. Nah, ini di padang gurun, saudara. Jadi tujuannya bukan dimatiin, dilatih. Supaya nggak terus jadi anak mama. Supaya ngelepas pampersnya dia. Botol susunya. Amin. Ini tujuannya. Supaya nggak tergeletak, nggak terkapar menghadapi segala sesuatu terhadap roh-roh itu. Nah, satu lagi, saudara. Keluaran 13, 17, 18. Keluaran 13, 17, 18. Keluaran 13 ayat 17, 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Jelas? Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, dilepaskan dari Mesir, Allah itu sengaja tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Jadi kadang-kadang cara Tuhan tuh nggak praktis menurut kita. Diputar sama Tuhan, ya. Sebab jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan ke padang gurun, melalui laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Dijadikan prajurit yang bisa berperang. Tapi diputar. Nah, seringkali, saudara, ya, mungkin Ibu Rina ketika berangkat ke kantor, mungkin satu saat handphonenya ketinggalan, Bu. Tapi Ibu masih deket. Aduh, ketinggalan handphoneku, balik nggak, Bu? Balik. Wah, iya. Tapi kalau sudah jauh, di tol, macet, nggak bisa balik, Ibu ngomong apa? Ya udah tanggung deh, terus. Nah ini loh, seringkali kalau masih deket, pingin balik. Iya, handphoneku ketinggalan. Nah, ini maksud Tuhan. Dia tahu sifat manusia tuh pingin balik terus. Ya, aduh dulu kan gini, gua sekarang begini. Nah, itu sebabnya. Pemuritan itu penting sekali. Nah, ada 5 alasan jemaat perlu dimuridkan. Dengan cepat, saudara. Ada 5 alasan kenapa jemaat itu perlu dimuridkan. Yang pertama, dimerdekakan dari sifat dosa yang masih mengikat dia. Ya, dimerdekakan dari sifat dosa. Nah, saudara lihat, ada sifat dosa di dalam diri kita, itu sifat dosa. Ya, di mana udah kebiasaan kita seperti itu. Coba baca Roma 7 ayat 15 sampai 23, silakan. Roma 7 ayat 15 ya, Pak. Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci.
itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat baik apa yang aku perbuat baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Amin. Nah, saudara, lanjutkan sampai ayat berapa, Ibu? Sampai ayat berapa tadi? Teruskan sedikit. Ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum Allah, hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, Ayat stop. 24. Stop. Jadi begini, sebetulnya orang yang lahir baru itu sudah dicabut, ya, roh yang tadinya ada dalam dia. Roh ini udah dicabut, udah diganti dengan apa, Bu? Ini jelas. Di dalam kita itu ada ini, Roh Kudus. Tapi apa suka begini? Bunyinya suka begini. Itu cuman kebiasaan lama. Makanya Roma 12 ayat 2 di-reinstall. Pembaruan budi. Nah, ini lewat pemuritan bisa terjadi. Dari apa? Ya dari tradisi nenek moyang turun-temurun, dongeng nenek tua, dari adat-adat yang melawan kebenaran firman Tuhan. Salah satunya Kolose 2 ayat 8. Kolose 2 ayat 8. Pak Surbakti, 45 menit boleh saya waktunya, Pak? Kolose 2 Boleh ayat Pak, 8. lanjut boleh, nggak apa-apa Pak. Silakan. Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini firman yang ngomong. Tetapi kenyataannya kalau saudara pelayanan di daerah, saudara bisa diusir, saudaraku. Saya pelayanan di Tual, Tual di Ambon, masih terus Tual di situ, masuk lagi ke daerah Elat. Saudara, saya bicara tentang firman Tuhan, ya, wah, ribut saudara di sana. Dan saya dengar kenapa ada seorang pembicara, ya, khotbah di sana. Saudara, dia naik Vespa, Vespanya dimasukin selokan. Karena apa? Dia menentang adat. Nah, saudara jelas ini, ya. Makanya kalau saudara lihat baik-baik, pengertian-pengertian lama orang yang lahir baru sudah layak dan sepantasnya dibebaskan. Kalau tidak, itu menghambat pertumbuhan kita menjadi pemuritan. 1 Timotius 4 ayat 7. 1 Tim 4 ayat 7. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah.
Harus lewat pemuritan dimerdekakan dari sifat-sifat dosa yang terus masih ngikat. Ya, ya hal seperti itu, saudaraku. Cuman kita perlu bijak, jangan frontal. Nah, jelas, saudaraku, selama engkau tetap tidak mau melepaskan sifat-sifat dosa ini dari pengertian filsafat dunia, engkau nggak tumbuh. Engkau tetap kanak-kanak dan kau dikalahkan oleh dunia karena kita kompromi. Jelas ya. Jauhilah tahyul dongeng nenek-nenek tua secara nggak langsung. Kalau saudara melihat dalam dunia pelayanan dan sebagainya ke daerah-daerah, kadang-kadang ada orang minta foto dengan hamba Tuhan, dia, Pak, foto Pak, ya, sudah saya maju, sudah foto kita. Oh, Pak, stop dulu Pak, jangan dipotret, kenapa? Kami cuma bertiga Pak, jangan Pak, tambah satu orang lagi atau dua orang. Loh, kenapa Bu? Yang tengah mati Pak. Kalau foto bertiga yang tengah mati, karena kepercayaan seperti itu. Kalau yang tengah mati nggak usah minum baik, nggak usah lompat dari apartemen dong, itu aja berguna. Ini yang terjadi. Itu berantas lewat pemuritan, saudara. Jelas. Jadi yang pertama 5 alasan kenapa jemaat perlu dimuridkan supaya diperdekakan dari sifat dosa yang masih mengikat. Yang kedua, untuk pembentukan karakter dan kedewasaan rohani. Saudara, sekali lagi, karakter tidak bisa didoain, Tuhan aku berpakturina, sudah karakternya bagus, nggak bisa. Di lapangan, dengar firman, ya, lakukan seperti itu. Nah, itu firman Tuhan, bukan didoain. 2 Timotius 3, 16-17, tolong dibacain. 2 Timotius 3 ayat berapa, Pak? 16-17. 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terus 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, saudara, di Alkitab itu banyak ditulis menjadi anak Allah. Ya, banyak kali ada yang dijadikan anak Allah, tetapi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan itu bukan child, bukan children of God, tapi son of God. Itu beda. Uyos, orang yang sudah dewasa rohani. Bukan orang yang sekedar children of God, childish. Nggak ada orang tua mempercayakan kuncinya mobil untuk anaknya yang 10 tahun, 3 tahun. Enggak. Harus dewasa. Amin. Jadi pembentukan di situ. Ini lewat pemuritan. Yang ketiga, dengan pemuritan kita akan menemukan panggilan yang pertama. Ya, 1 Timotius 4:14, silakan baca. 1 Timotius 4 ayat 14. 1 Timotius 4 ayat 14 berkata demikian. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ya, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Ya. Kalau dibandingkan 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang kan lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Saudara, bagaimana kok bisa menemukan karunia-karunia itu? Lewat pemuritan, lewat pelayanan. Di situ kok sadar, oh, karuniaku di sini. Nah, jangan salah, saudaraku. Kalau saudara mendapatkan karunia bukan di rohani, saudara di sekuler, oke, kenapa? Emang dosa? Enggak, saudara.
Tapi lewat pemuritan, kok kan saya di sekuler, di marketplace, saya di rohani, di Majawatan. Itu nggak apa-apa. Ya, masing-masing. Pak, kalau saya melayani, nggak di ngajar di gereja, kayaknya saya nggak rohani, Pak. Saya pengen jadi hamba Tuhan, kayak Pak Subakti. Nanti dulu. Coba kita lihat Efesus 6, ayat 5-7. Efesus 6, 5-7. Firman Tuhan Efesus 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Saudara, ini di sekuler, ini di marketplace. Jadi orang-orang yang melakukan seperti ini, dia sama seperti melayani Kristus, dia sama dengan orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi orang-orang yang melayani di sekuler, dimanapun, kok di pabrik, di apotek, di rumah sakit, jadi sopir ambulan dan sebagainya, engkau layak menyandang predikat seorang hamba Kristus. Amin. Jadi jangan merasa hamba Kristus cuma melayani, ya. Itu panggilan khusus. Itu ada di Efesus 4 ayat 11. Dialah yang menetapkan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Nah, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, ya, untuk memperlengkapi jemaat, untuk pekerjaan pelayanan. Nah, ini harus kita sungguh-sungguh mengerti. Jadi ada bedanya, saudara. Gereja bukanlah tempat untuk orang bertobat dan diselamatkan. Nah, saudara, harusnya domba yang mencari domba di luar. Bukan gembala dipaksa jadi domba. Bukan gembala beranak domba. Gembala, rasul, nabi untuk mentraining, untuk apa? Untuk di luar menangkap jiwa, kantornya di mana. Dan selama ini enggak, ya, dipimpin gembalanya semua harus beranak domba dan sebagainya, sehingga apa? Khotbah-khotbah di gereja adalah khotbah-khotbah tentang pertobatan, bagaimana baru, bagaimana diselamatkan, sehingga apa? Jemaat merasa, wah, aku sudah dapatkan hari ini, sudah tidak termotivasi untuk melakukan domba karena khotbah ini kan, karena bisa lahir baru, dan dia nggak termotivasi. Tapi orang yang sudah lahir baru dengan Roh Kudus, dengar khotbah di gereja untuk diselamatkan lahir baru, dia jenuh, nggak tantang lagi. Kenapa? Dia mau udah cuma gitu aja. Nah, itu tumpang tindih. Pemuritan jemaat diajar bagaimana bisa menggunakan karunia dan kuasa dengan tepat dan benar. Lewat pemuritan, saudara. Ya, jangan sampai ya, mereka nggak mengerti, mereka tahu aku punya kuasa, tapi mereka tahu caranya gunakan. Ya, maka dari itu, aku taking semua corona, seluruh dunia, stop. Aku taking semua krisis dunia, stop. Tidak ada krisis ini, tidak ada corona lagi, seluruh dunia, stop dalam nama Yesus. Itu seperti nembakin peluru ke udara, tidak ada sasarannya. Emangnya nggak ada perbedaan orang yang durhaka, orang yang beribadah kepada Tuhan, buat ada Mazmur 91, orang yang dalam naungan Tuhan. Ada perbedaan, tidak otomatis seperti itu. Semuanya menikmati krisis ekonomi jadi kemakmuran seluruh dunia.
Gak ada bedanya, bukan begitu yang diajarkan, saudaraku. Kita harus tahu mana dan sebagainya. Sasaran yang tepat. Aku berdoa untuk Pak Jokowi, Tuhan kirimkan hambamu untuk sungguh-sungguh jadi penasehat supaya dia di jajaran kepolisian itu ada sasarannya. Menembak di udara seperti mesin peluru. Jelas. Ini lewat pemuritan. Jemaat diajar untuk menggunakan karunia dan kuasa dengan tepat dan benar. Yang terakhir, yang kelima, setelah dimuridkan, ia perlu memuridkan orang lain. Ini namanya sukesi. Ini namanya membangun generasi, legasi. Ya, Timotius 2 ayat 2, saudara buka 2:22. Ya Pak, enggak jelas. Ya, Timotius 2 ayat 2. Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Betul? Jadi Bu, multiplikasi. Ada multiplikasi. Ya, saudara, banyak orang ngomong sama saya, wah Pak, multi level marketing itu jahat tuh Pak. Loh, itu bukan jahat, itu sistemnya dagang. Ya, itu cara dagang. Yesus juga ya dari murid-muridnya terus berkembang. Dari 12 murid berkembang. Karena itu nggak apa-apa, tapi motifnya ini yang harus kita tahu. Ya, jangan ada teman tawari multi level tuh tujuannya apa? Supaya aku makin bukan itu, motifnya harus benar. Bukan salahnya multi level marketingnya. Amin. Nah, sistem ini, suksesi ini perlu. Saudara dengar firman, selanjutnya saudara diutus, saudara memenangkan jiwa. Jiwa dimuridkan, dapat berkembang lagi. Itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan ngomong apa? Yohanes 20:21. Baik, sampai ayat terakhir kita akan selesai. Yohanes 20:21. Yohanes 20 ayat 21. Firman Tuhan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya. Jadi seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, kalau sudah mengerti ini, kita ini utusan-utusan Kristus. Jangan nganggur, saudara. Tapi sebelum kau diutus, engkau perlu dimuridkan lebih dulu. Supaya engkau mengerti lewat pemuritan, engkau bisa menggunakan karunia dan kuasa dengan tepat. Lewat pemuritan, engkau bisa suksesi. Ya, berkembang. Lewat pemuritan, engkau betul-betul tidak salah. Engkau dimerdekakan dari sifat-sifat dosa, pembentukan karakter kedewasaan, dan engkau sungguh di situ menemukan panggilanku yang utama di mana. Amin. Nah, saya mau tutup, saudaraku. Kekristenan itu punya 5 level kekristenan. Jadi yang pertama, level pertama itu apa? Dari orang berdosa jadi orang benar. Dulu dari orang jahat jadi orang baik. Itu cuma level pertama. Seringkali orang disuruh bersaksi. Itu level pertama. Level kedua, dia memiliki tujuan. Ya, bukan aku lagi, tetapi Tuhan. Ku besar, bukan ku kecil. Itu level kedua. Yang ketiga apa? Kalau orang punya tujuan yang jelas, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus, maka sukses. Tapi sukses itu level ketiga, saudara, dalam kekristenan. Ya, punya tujuan, sukses, punya visi, sukses. Tapi ini arah, bukan terminal. Oh, sukses. Mother Teresa dengan Lady Di sama-sama sukses. Tetapi di antara duanya, mana yang lebih berdampak? Mother Teresa.
Nah, yang keempat ini berdampak. Apakah hidup saudara saya berdampak jadi dan terang? Ya, yang keempat. Tapi baru keempat, yang kelima suksesi, memiliki keturunan. Jangan setelah kita punya begini, begitu kita pulang ke rumah Bapak selesai habis semuanya. Dipersiapkan. Ada satu gereja di Surabaya besar, saudaraku. Ketika papanya mati, anaknya berantem. Ya, sudah gereja itu jadi Saudara jelas. Jangan sampai kita nggak membangun generasi. Nah, ini suksesi itu meninggalkan legasi, meninggalkan sesuatu, sehingga kalau kita pulang duluan, tetap berjalan. Amin. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan saya percaya lewat firman ini kita sungguh-sungguh menyadari Tuhan ingin hidup kita berbuah bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati, saudara. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yohanes. Bapak masih ada waktu Pak kalau buka ruang tanya jawab Pak? Masih Pak. Oke, jadi kita bisa buka ruang tanya jawab. Ya silakan kalau yang mau bertanya bikin reaction-nya, angkat tangan. Nanti kita akan bergilir sesuai dengan pemaparan hari ini. Ada antara kita yang mau tanya. Sebelum jangan bertanya, saya bertanya dulu Pak. Ya Pak Yohanes ya. Ya, silakan Pak. Nah, jadi seseorang dia belum diubahkan, tapi sudah melayani. Nah, ini sebenarnya kesalahan itu di mana titik pokoknya, Pak? Apakah orangnya sendiri atau memang yang memberi kepercayaan? Nah, ini biasanya di mana, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Kan dikatakan jangan orang yang baru bertobat sudah melayani, kan ayat 11 itu, Pak. Baru bertobat, Pak. Ya, penatua-penatua jemaat dan sebagainya itu. Karena nanti, Pak, bukan dia mau menyesatkan orang, bukan karena dia, tetapi seperti Paulus itu. Bapak lihat sendiri, di dalam Roma tadi, Roma 7, ya, coba tadi itu kan kita belum selesaikan. Roma 7, kalau Bapak melihat ya, kita semua, mulai ayat 15, sebab apa yang aku perbuat, aku nggak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ya, jadi dia selalu pengen berbuat baik. Tetapi apa? Karena dia belum mateng, dia belum dewasa secara rohani, jatuh terus. Dan sampai akhirnya di ayat ke-14-nya, ayat ke-24-nya ngomong apa? Aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut? Dia edarkan bendera putih, Pak. Dia nggak mampu. Ya. Nah, kalau saudara baca, itu kurang lebih ada 34 kata ku dan aku. Ku dan aku berusaha ini, aku. Akhirnya apa? Bukan dari dalam lagi, harus dari luar yang nolong dia, Pak. Dikatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan kekuatan dia nggak mampu dia. Nah, sebagai pemimpin, ya, sebagai bapak-bapak rohani, kita mesti mengerti itu. Artinya apa? Ya, orang kalau masih baru, belum dewasa rohani, ya kalau dia melayani, kasihan gitu. Artinya apa? Nanti dia jadi batu sandungan. Omongannya, ya, suka nyerang orang, mempermalukan orang waduh, kadang-kadang saya melihat ya, ada orang nyerang dan sebagainya. Selamatkan mukanya dong. Kasih itu adalah menutupi kesalahan. Ya, lebih baik ya mungkin telepon, ngomong. Kan ada aturannya, berdua dulu, ngomong gitu. Dan kadang-kadang main hantam aja, Pak. Wah, pokoknya nggak percaya. Yang penting gua nggak salah, yang penting lu yang salah. Lu mesti tahu, lu punya dosa banyak sama. Ya sudah. Ya kita kalau nggak bisa orang yang sudah semakin top, semakin dia nggak bisa dihentikan, saudaraku. Dia merasa, wah gua top kok, dipanggil di mana-mana, khotbah di mana-mana, nggak bisa. Makanya selagi kecil itu dibimbing, dinasihati. Siapa sih yang bisa menasihati yang jemaatnya 250.000?
Pak, maaf ya Pak, saya mau memberi. Kamu siapa kamu? Wah, lingkarannya lebih, ada link berapa luar, susah. Akhirnya apa? Psst, seperti Salomo. Saudara, Salomo itu yang konseling sama dia ratu-ratu, raja-raja. Coba orang mau datang sama Salomo. Pak Salomo, saya ngasih masukan saran. Lu siapa lu? Lu tahu yang konseling sama gua. Lu nggak usah deh. Dia merasa terhina. Nah, jadi Pak, sekali lagi, kenapa dia lakukan? Dia hidup dalam kedagingannya. Nah, kedagingan itu baru bisa dikikis lewat pemuritan, Pak. Jadi kalau Bapak tanya, yang salah siapa? Yang salah, ya satu sisi pembimbing rohaninya, atau anak ini hidup dalam kedagingan. Bukan maksudnya dia mau lakukan seperti itu, tapi kedagingan dia ini yang membuat dia nggak mampu lakukan sesuatu. Ya, oke Pak, kira-kira jelas? Oke. Jadi saya berikan 2 penanya, ya, karena waktu kita. Jadi siapa yang buka mic-nya dan langsung bertanya apa pokok pertanyaannya, silakan buka mic-nya dan bertanya. Hambanya masih siap untuk memberikan penjelasan kepada kita. Sebelum kita tutup, ya, 2 penanya. Ada yang bertanya? Pak Steve, ada pertanyaan? Ya, yang lain? Pak Samuel, ada pertanyaan? Shalom Pak Samuel. Pak Robert tarik, puji Tuhan. Buka mic-nya Pak, mic-nya belum buka Pak. Pak Samuel, mic-nya masih tutup itu. Silakan. Ya Pak Samuel. Puji Tuhan Pak. Tuhan berkati Pak. Mantap, meneguhkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin yang lain kali ada pertanyaan. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya kita masukkan kepada pengumuman sebentar. Lalu nanti Pendeta Samuel akan menutup kita dalam khotbah. Jadi hari ini ya, pengumuman buat kita yaitu bagi saudara yang mau ingin memberikan persembahan hari ini atau love offering, ya kita bisa kirimkan ke rekening Kristen Semen Mission Indonesia atas nama Helpik Damai, nomor rekening BNI 11798152220. Ini rekening yang kami sudah sepakati. Jadi siapa saja yang terbeban silakan ya bisa transferkan ke rekening ini. Ya, oke. Sebelum tertutup mungkin ada mungkin dari Pak Sumerande. Sebelum Pak Sumerande menutup, silakan Pak. Baru nanti Pak Sumerande menutup dan sekaligus mendoakan hambanya yang melayani hari ini dan juga teman-teman yang lain. Silakan Sumerande. Doa ya, doa. Doa sekaligus menutup Pak. Oh ya. Baik. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur, banyak terima kasih. Di mana pada sore hari yang indah ini Tuhan, kami boleh menerima satu pelajaran yang manis, yang indah Tuhan, yang meneguhkan pelayanan kami. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau selalu mengikis dan menolong kami, membantu kami untuk mengikis karakter kami yang lama, sifat-sifat kami yang lama. Sehingga kami terus menjadi sama seperti Kristus. Kami rindu karakter Kristus masuk dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi terang dan menjadi saksi di dalam setiap pelayanan kami masing-masing. Tuhan yang sudah memanggil kami, Tuhan juga akan menolong kami, meneguhkan, mengokohkan panggilan kami. Sehingga kami juga terus Tuhan berusaha untuk memperbaiki diri dan berusaha untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan buat pelajaran yang indah. Berkati hamba-Mu Bapak Yohanes Raharjo, dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan selalu menyertai dan memakai dia, menambahkan urapan baru dan hikmat surgawi serta kesehatan yang sempurna. Tuhan berikan bagi hamba-Mu sekeluarga juga, turunan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu,
pelayanan hamba-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menolong, menopang hamba-Mu Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami para pelaut yang sedang berlayar. Tuhan tolong Tuhan mereka yang sedang di tengah laut Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu menjadi nakoda yang agung menuntun mereka, menguatkan iman mereka. Tatkala mereka menghadapi badai dan gelombang, ataupun ada kerusakan di alat navigasi, ataupun engine room, kiranya Tuhan tolong Tuhan saudara-saudara kami yang sedang berlayar apapun yang berlabuh. Tuhan memberkati mereka. Yang sedang sekolah peningkatan, Tuhan tolong campur tangan. Tuhan bela dan berkati mereka. Bahkan yang sedang menantikan giliran pekerjaan dari Tuhan, Tuhan juga buka jalan bagi saudara-saudara kami yang sedang menantikan. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga-keluarga pelaut Tuhan. Berkati rekan-rekan kami semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Biarlah Tuhan yang memberkati. Bahkan kami yang ada di Zoom saat ini, sore hari ini, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, anak muda, diberkati oleh Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu di Christian Simon Mission, diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menolong kami di dalam melayani Tuhan. Karena kami sudah serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Kami kembalikan tubuh yang adalah milik-Mu ini. Untuk Tuhan atur, untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan sembuhkan, dan untuk Tuhan pakai seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan apa adanya kondisi kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Karena semua ada kepentingan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi. Biarlah Tuhan berikan kami pengertian untuk menerima apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan punya kepentingan yang indah di dalam setiap kehidupan kami hamba-hamba. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu, Pastor Subakti dan juga Ibu, Tuhan pulihkan secara sempurna Tuhan tubuhnya Ibu Agnes Gultom. Dalam nama Yesus Tuhan kami berseru-seru kepada-Mu Tuhan. Kepada siapa kami berseru kalau bukan kepada-Mu? Karena Engkaulah Yesus Tuhan kami penyembuh, dokter di atas segala dokter. Amin. Di atas segala tabib. Tuhan jamah hamba-Mu Ibu Agnes Gultom. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati pergumulan kami masing-masing yang ada di Zoom saat sore hari yang indah ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Jika kami berhenti sebentar, Tuhan sertai kami dan juga dalam persiapan pelayanan kami masing-masing. Tuhan selalu mengurapi kami dan membukakan rahasia-rahasia firman Allah. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Dan akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing. Bahwa kiranya berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam putranya Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit kembali untuk kita semua, memberikan kemenangan. Dan dengan penghiburan persekutuan, kuasa Roh Kudus kiranya turun atas kita dan tetap melindungi kita, menjaga kita, membimbing kita mulai sore hari yang indah ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan. Kami selesaikan ibadah ini penuh ucapan syukur. Kami terima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. 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 Ya, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih buat hambanya. Ya. Ya. Terima kasih. Sudah melayani. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih semua yang bertugas hari ini. Ya, jadi kita sudah selesai. Ya, siapa yang mau bikin live, boleh live. Yang masih tinggal juga boleh tinggal. Ngobrol-ngobrol silakan. Terima kasih Ya. Pak Yat. Yo. Pak Yohanes, terima kasih Pak Yohanes. Semuanya.